Assalamualaikum. Ya, sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, baik. Kemarin teman kalian ada yang sakit, ada yang sudah jenguk? Sudah. Sudah. Baik. Ya, sebelum kita belajar tentunya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Faris, pimpin temanmu dari situ saja nak. Pimpin temanmu untuk berdoa. Ya. Duduk TT. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pengertian yang sempurna. Amin. Iya. Baik anak-anak, selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, baik. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran apa? IPAS ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang ekosistem. Nah, sekarang selanjutnya kita akan pelajari tentang rantai makanan ya. Nah, baik. Nah, Pak ingin mengajak kalian sebelum kita mulai ke belajarnya. Pak ingin mengajak kalian menyanyikan dulu salah satu lagu wajib kita ya. Baik, semuanya silakan berdiri anak-anak. Nah, baik. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Siap ya? Nah, baik. Kesa bisa pimpin temannya untuk jadi garjen anak. Sini nak, maju nak. Ayo. Ya, Kesa akan memimpin kalian untuk sebagai garjennya di sini. Ya. Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Ya, Pak akan menampilkan sebuah slide pembelajaran ya materi kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, Pak punya ice breaking ya. Ice breakingnya kita tepuk semangat dulu agar lebih semangat kita belajar pada pagi hari ini ya. Bisa enggak tepuk semangat? Bisa. Bisa atau tidak? Ah, baik, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa ya, luar biasa. Baik, nah kita lanjut saja ke materinya, Nana. Saya akan menampilkan sebuah slide pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian dapat melihat layar ya. Oh, sinyalnya ini agak terganggu karena jauh dari internet, sinyal kita ini agak lelet ini ya. Baik, nah jadi pertemuan pada pagi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang rantai makanan ya. Pelajari tentang apa? Rantai makanan. Nah, Pak punya pertanyaan. Pernahkah kalian merasa lemas badannya? Pernah. Pernahkah kalian merasa lapar? Nah, kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Makan apa saja? Makan nasi, sayur, daging. Iya, seperti itu. Nah, kita makan itu agar tubuh kita mendapat apa namanya? Mendapatkan energi ya. Kita makan itu agar mendapatkan energi. Nah, kalau tidak makan, maka badan kita bisa apa? Bisa lemas. Nah, baik anak-anak. Kita lihat rantai makanan. Jadi itulah topik kita pada pertemuan kali ini. Nah, ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Belum ya. Maka melalui kesempatan kegiatan ini kalian akan mengetahui apa itu rantai makanan ya. Baik. Lihat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kalian dapat menyebutkan pengertian dari rantai makanan. Setelah kalian pelajari nanti materi ini, kalian akan mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Selanjutnya, kalian mampu menyusun urutan rantai makanan dengan benar. Kalian juga dapat membuat gambar rantai makanan dengan kreativitas kalian sendiri dan menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab saat kalian berdiskusi ya. Inilah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini ya Nana ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada langkah awal kita.
pengenalan konsep, pengenalan tentang apa itu rantai makanan, apa selanjutnya materi-materinya ya, isi-isi dari rantai makanan tersebut. Baik. Nah, di sini barulah kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan rantai makanan tersebut. Nah, perhatikan, rantai makanan merupakan urutan proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui sebuah proses memakan dan dimakan. Nah, seperti katanya tadi, kita membutuhkan energi, kita harus makan ketika kita lapar agar energi kita terpenuhi. Nah, makhluk hidup itu memerlukan energi untuk hidup dengan cara makan. Ya, baik. Nah, pelaku dalam merantai makanan itu ada 3 yang disebut dengan 1 produsen. Apa itu produsen nanti Pak jelaskan. Yang kedua, pelaku kedua itu konsumen. Apa itu konsumen nanti Pak jelaskan juga. Dan pengurai. Apa itu pengurai nanti kalian tahu ya. Ada berapa pelakunya? Ada 3 komponen ya. Ada 3 komponen. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pengurai. Nah, Nana bisa menyiapkan buku tulisnya agar kalian mencatat apapun informasi yang penting ya. Silakan sediakan buku tulis. Kalian catat saat kalian melihat apa isi dari materi itu, kalian catat yang penting-penting saja ya, agar dapat mengisi nanti LKS yang Pak bagikan. Nah, produsen yang pertama tadi itu adalah produsen. Nah, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen merupakan makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Seperti video yang di samping. Ini ada video ya, anak ya. Nah, video apa ini? Rumput ya. Nah, rumput itu dapat menghasil makanannya sendiri ya. Nah, yang dapat menghasilkan makanannya sendiri itu disebut dengan produsen. Nah, tumbuhan adalah awal dari rantai makanan. Nah, jadi tumbuhan ini karena dia yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, setelah itu dia akan dimakan oleh hewan lainnya ya. Apa saja yang makan rumput? Sapi. Apa lagi? Kerbau. Apa lagi? Kambing ya. Itu salah satu atau jenis-jenis hewan yang pemakan rumput. Nah, baik, kita lanjut. Itu namanya, itu yang dimaksud dengan produsen ya. Nah, sekarang konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Nah, yang memakan rumput tadi, rumput adalah produsen dan konsumen itu yang pemakan rumputnya. Salah satu seperti ini ada videonya. Oh, ini adalah sebuah video hewan panda. Panda sedang makan apa ini, Nak? Bambu ya, makan bambu muda ya. Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lainnya, misalnya hewan. Ada video di samping terdapat seekor panda yang sedang memakan tumbuhan. Nah, konsumen itu tidak hanya panda, anak-anak. Konsumen itu tidak hanya memakan rumput, dia juga bisa makan daging. Konsumen itu ya, contoh harimau. Harimau itu apa makanannya? Daging. Daging apa saja? Bisa rusa, apalagi bisa dia makan ayam, bisa dia makan kambing, atau hewan-hewan yang kecil lainnya, yang sedang-sedang lainnya seperti kijang, kelinci, seperti itu ya. Nah, itu namanya salah satu konsumen. Nah, konsumen itu
Tidak hanya pemakan daging juga pemakan rumput seperti yang tadi disebut sapi, kambing, kerbau. Nah, kalau itu salah satu termasuk konsumen pemakan rumput, ada konsumen pemakan daging. Baik, bisa dicatat nak, bisa dicatat konsumen itu Pak. Sudah? Ya baik. Ya catat sedikit yang belum catat, ini penting ya agar kalian mengetahui apa itu yang dimaksud dengan konsumen. Silakan dicatat sedikit. Ya. Sudah ya? Baik. Ya, baik kita lanjutkan ya. Lanjut ke pengurai atau dekomposer. Nah, ini adalah pengurai. Pengurai itu dia apa fungsinya pengurai? Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya seperti jamur, bakteri. Nah, pada video di samping kalian dapat melihat rayap. Rayap ini sedang mengurai sisa-sisa dari makhluk hidup lainnya ya. Nah, pengurai itu banyak kena. Tidak hanya bakteri, tidak hanya rayap. Dia kalau tumbuhan pengurai itu jamur. Nah, tergantung tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya ekosistemnya di laut, maka pengurainya apa saja? Bisa plankton, bisa apa lagi? Enggak, bukan hiu. Nah, hiu itu adalah produsen apa namanya? Konsumennya tadi. Hiu itu konsumennya. Kalau di laut konsumennya hiu, bisa kepiting juga, bisa ikan ya. Nah, kalau produsen di laut itu apa? Yang menghasil makanan sendiri di laut? Agar rumput laut atau sejahat atau tanaman laut lainnya ya, seperti itu. Nah, kalau pengurai bisa cacing tanah. Kalau di sawah itu kadang-kadang cacing tanah ya, banyak ya kita jumpai ya. Ada jamur. Kalau di gunung ada rayap. Ya, ada jamur juga kalau di gunung. Seperti itu pengurai. Ya, sambil catat nak. Sambil catat ya. Sambil kalian catat ya. Pengurainya. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti jamur dan bakteri. Nah, video di samping kalian dapat melihat rayap yang sedang mengurai sisa-sisa dari makhluk hidup. Nah, silakan dicatat sedikit.
4, 5. Baik. Sudah? Belum? Cek dulu nak. Sudah? Ya. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian dapat melihat contoh rantai makanan. Nah, di sini ada apa ini, nak? Ada rumput. Rumput itu sebagai apa? Nah, produsen tadi seperti tadi Pak bilang, rumput itu adalah sebagai produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Hewan pemakan rumput itu namanya apa? Kelinci. Dia itu sebagai apa? Konsumen. Nah, kelinci memakan rumput. Kenapa dia makan rumput? Agar mendapatkan apa? Energi. Kelinci memakan rumput agar mendapatkan energi, agar dia tetap bisa hidup. Nah, hewan yang memakan kelinci itu apa saja? Ada riba, bisa riba ya. Nah, riba ini masuk ke dalam bidang tergolong kemana? Ke konsumen. Kelinci juga konsumen, riba juga konsumen. Nah, di situ kelinci sebagai konsumen pertama, pemakan yang pertama, dan riba sebagai konsumen kedua, pemakan kelinci. Nah, pada akhirnya riba itu lama-lama akan mati, anak, tidak selamanya akan hidup ya. Nah, riba itu ketika dia mati, si tulang pokoknya bangkainya itu akan diuraikan, akan dihancurkan oleh pengurai. Ada bakteri, ada latung, tahu latung? Ulat itu ya, bisa ulat seperti itu anak ya. Lama-lama dia akan membusuk. Setelah membusuk, diuraikan oleh bakteri, diuraikan oleh jamur. Nah, hasil uraian dari jamur itu, dari bakteri itu, diserap lagi oleh rumput. Nah, rumput dengan cahaya matahari mendapatkan energi, berfotosintesis, menyerap unsur hara dari tanah, dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Sebegitu seterusnya, anak, berulang-ulang ya. Produsen dimakan oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua berupa riba. Nah, riba meninggal atau mati diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Nah, di sini ada penjelasan. Rumput sebagai produsen menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, itu cara dia mendapatkan energi melalui proses fotosintesis ya, dengan bantuan sinar matahari. Nah, kelinci tergolong sebagai konsumen tingkat pertama yang memakan rumput dulu. Nah, yang merupakan produsen tingkat pertama. Dia juga produsen konsumen tingkat pertama. Nah, riba adalah produsen juga, dia sebagai konsumen tingkat kedua, dia memakan kelinci ya. Dan yang ketiga, bakteri sebagai pengurai, tergolong sebagai pengurai karena menguraikan sisa-sisa dari riba. Baik. Nah,
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Nanti ada tugas membuat rantai makanan. Ini salah satu contoh rantai makanan. Bisa rumput, bisa diganti dengan hewan lainnya, tidak hanya kelinci, tidak hanya riba. Contohnya hewan apa yang makan rumput? Bisa sapi di sini. Sapi ini makan rumput, itu jadi dia konsumen tingkat pertama. Yang makan sapi ada nggak makan sapi? Ada. Apa yang makan sapi? Harimau, iya. Singa, iya bisa ya. Nah, seperti itu berarti singa itu sebagai konsumen tingkat keberapa? Kedua. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bisa makan harimau, berarti dia konsumen tingkat keberapa? Ketiga. Kalau ada yang bisa dapat makan konsumen tingkat ketiga yang lebih besar lagi, seperti itu, berarti dia konsumen tingkat keempat. Kalau tidak ada yang bisa makan dia meninggal, diuraikan oleh bakteri atau jamur dan lainnya ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada langkah kedua. Tadi langkah awal kita sudah. Langkah kedua yaitu kita akan membentuk kelompok. Nah, satu kelompok itu bisa terdiri dari 4, 5, atau 6 orang. Nah, kelompoknya kemarin pakai kelompok yang sudah kita tentukan kemarin-kemarin saja ya. Tidak bisa kita bagi kelompok yang lainnya lagi. Kelompok seperti kebiasaan yang sudah kita pakai sehari-hari ya. Nah, tugasnya masing-masing kelompok. Nah, ini sudah terbentuk kelompok ya. Ini kelompok 1 ya, kita sepakat ya. Kelompok ke-1, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok ke-4, dan yang di ujung sana kelompok ke-5 ya, kita sepakat. Baik. Nah, tugasnya ada 3 tugas di sini kalian. Nah, ada 3 tugas kelompoknya. Yang pertama, menyusun 1 rantai makanan. Nah, kalian buat sendiri rantai makanan seperti tadi, seperti ini ya. Kalian buat, ini susunan rantai makanan ya. Kalian buat seperti ini. Nah, tentunya yang awalnya adalah rumput. Nah, bisa kalian buat rantai makanan ekosistem yang bermacam-macam. Ada rantai makanan di ekosistem laut, ada rantai makanan di ekosistem danau, ada rantai makanan di ekosistem hutan ya. Ada yang kalau mau buat rantai makanan di ekosistem gurun pasir ya, seperti itu banyak. Nah, kita ambil contoh ekosistem di mana ini? Di padang rumput ini ya, di sabana padang rumput bisa ya. Kalau kita ambil contoh rantai makanan di laut, nah misalkan ini kita ambil contoh rantai makanan di laut. Yang pertama itu ada apa? Rumput laut. Nah, anggap saja ini rumput laut. Nah, siapa yang makan rumput laut? Dimakan oleh biasanya kalau udang. Pintar ya, Seril. Dimakan oleh udang. Itu udang menjadi konsumen tingkat berapa? Tingkat ke-1. Nah, nanti kalian buat saja rumput laut, terus buat udang. Nah, yang makan udang itu apa? Ikan ya. Ikan yang berukuran kecil atau sedang ya. Nah, berarti ikan itu menjadi konsumen tingkat keberapa? Tingkat kedua. Nah, terus yang makan, ada enggak yang makan ikan? Ikan kecil apa? Ikan hiu. Oh ya, ikan hiu. Berarti ikan hiu yang paling ganas ya, yang memakan. Berarti ikan hiu itu konsumen tingkat berapa? Tingkat ketiga. Nah, seperti itu. Nah, ketika hiu mati, diuraikan oleh bakteri. Ada bakteri, ada plankton, ada alga ya. Itu dekomposisi lainnya ya. Baik. Sudah bisa punya gambaran enggak buat rantai makanan? Sudah. Itu tadi contohnya rantai makanan di laut. Ada di sawah.
Kalau di sawah, hewan apa saja yang tinggal di sawah? Ular. Ada enggak tadi atau jamur, tadi katak, belalang, tikus. Nah, banyak sekali ini yang jadi rantai makanan ini. Tinggal kalian susun saja mana produsennya, mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat kedua, mana konsumen tingkat ketiga, mana dekomposannya atau penguraiannya ya. Baik. Nah, sudah kita bentuk kelompok. Nah, sekarang Pak bagikan lembar kerjanya ya. Kalian akan membuat tugasnya tadi ada 3 ya. Menyusun satu rantai makanan. Yang kedua mengerjakan LKPD yang Pak bagikan. Dan yang ketiga itu kalian akan menggambar rantai makanan secara kreatif. Kreatif yang bagus. Ya semampu kalian. Ya. Seperti itu. Nah, ini LKPD-nya kelompok 1. Ini LKPD-nya kelompok 2. Ini LKPD-nya kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Ambil nak. Nah, ini kelompok kelima. Ya, ambil nak. Nah, diorangnya tuh. Baik. Nah, sekarang silakan kalian diskusi dengan temannya. Kerjasama yang baik ya. Nah, ada yang di situ lihat. Silakan kalian kerjasama. Jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Di situ ada nama kelompok 1, kelompok 2. Dan tulis anggota kelompoknya, nama-nama teman-teman kelompok kalian ya. Ya. Biar. Nah, ini punya kalian yang baru nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan diskusi dengan teman-temannya. Ya. Waktu kita banyak nak, 30 menit untuk berdiskusi ya. Nah, silakan. Ya, silakan kerjasama ya. Ayo. Ya, silakan anak-anak kerjasama yang baik ya. Sampai di sini ada pertanyaan nak? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Ya, baik. Silakan kalian kerja. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanya oleh kita ya. Ya nak. Nah, jadi tugasnya kalian tulis, lihat sudah ada gambar di sini. Nah, mana yang jadi produsennya,
Misalkan ini produsen, kasih contoh satu. Ini produsen itu adalah yang dapat menghasilkan makanan sendiri seperti tadi. Nah, siapa di sini di gambar ini mana yang jadi produsennya? Nah, Rin. Nah, maka tulis produsen ini di kolom. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Nah, nanti setelah kalian sudah selesai berdiskusi selama 30 menit, satu perwakilan atau bersama-sama dengan temannya maju ke depan untuk mempresentasi hasil diskusinya, ya. Ya, baik. Yang masih merasa kesulitan bisa dapat dilihat di depan mana yang jadi produsen, mana yang jadi konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat ketiga, dan mana yang jadi dekomposernya. Ya, rantai makanannya itu terserah kalian. Kalian mau buat rantai makanan ekosistem laut kah? Boleh. Kalian mau menggambar rantai makanan ekosistem di pegunungan? Boleh. Apa saja ya hewan yang ada di pegunungan. Kalian boleh membuat gambar rantai makanan ekosistem di gurun pasir juga boleh. Nah, hewan apa saja yang ada di gurun pasir? Ada ular, ada tikus juga, ada kaktus. Nah, kalau ekosistem laut itu ada rumput laut, ada udang, ada ikan, ya seperti itu. Kalau ekosistem persawahan ada padi, ada apa lagi? Ada ular, ada belalang, ada jamur, ada cacing tanah, banyak ya. Kalian tinggal mengurutkan saja mana yang menjadi produsen, mana yang jadi konsumen, mana yang jadi pengurai atau dekomposernya, ya. Ya, tulis di situ. Nah, itu kolom yang di atas yang kuning, isi di kolom di mana, misalkan rumput itu sebagai apa, nak? Nah, tulis kata-katanya di situ. Nah, seperti itu ya. Ya. Ayo. Sudah? Wah, luar biasa, bagus sekali.
Bebas, kecil besar hurufnya nggak apa-apa anak. Yang penting diisi saja ya kolomnya ya. Cari contoh rantai makanan yang beda yang ada di layar ya. Jangan ikuti yang ada di layar lah. Contohnya banyak hewan lainnya sebagai pemakanan rumputnya, tidak hanya kelinci saja ya, ada yang lain ya, misalkan sapi, kambing. Nah, atau kalian buat rantai makanan yang lainnya yang hidup di danau. Di danau itu apa saja yang ada? Ada katak, ada ikan. Wah, luar biasa, bagus ya. Iya, hebat. Nah, yang ingin mempunyai gambar pengurai ini kasih contoh Pak gambarnya. Nah, ini pengurai nih, rayap ini adalah salah satu contoh pengurai ya, yang membutuhkan pengurai. Ini pengurainya. Ada cacing tanah, pengurai juga. Nah, jamur juga pengurai. Terus bakteri juga pengurai. Belatung itu juga pengurai ya. Ingat, konsumen itu adalah sebuah hewan, pemakan rumput bisa, pemakan daging bisa ya. Pokok yang sebagai konsumen itu tergolong hewan ya. Kalau produsennya itu golongannya itu tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kertas yang kosong itu tugasnya adalah menggambar rantai makanan ya. Gambarlah rantai makanan di kertas itu. Ada kertas kosong Pak bagikan ya, buat gambar rantai makanan di situ. Silakan kalian buat gambar rantai makanan yang semenarik mungkin ya. Domba, wah luar biasa, bagus sekali ya. Ya. Waktu kita masih banyak, masih tinggal 25 menit lagi. Masih banyak. Ya. Tidak usah terburu-buru, nah, masih banyak waktu kita.
Anak, sudah? Masih banyak waktu nak, masih banyak waktu ya. Waktunya masih tinggal 20 menit lagi ya, masih banyak waktu untuk diskusi. Ya, waktu diskusinya masih 20 menit lagi ya. Nusa, diam mana? Diam mah. Ditutup semuanya. Biar tidak silau ya, Pak, tutup ya. Yang bisa dilihat videonya. Nah, lanjut saja. Wah, luar biasa, bagus. Kelompok ini, oh iya, wah hebat sekali. Ular dimakan oleh bakteri ya. Ular itu kalau sudah meninggal atau sudah mati, maka pengurai atau bakteri sebagai pengurai akan menguraikan sisa-sisa dari ular tersebut ya. Nah, luar biasa. Kalau bisa buat gambar, ya, buat gambarnya rantai makanan itu cari beda dengan yang ada di layar ini. Bisa ya hewan yang lainnya, rantai makanan lainnya. Pernah nggak anak-anak lihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu dimakan oleh apa? Katak. Nah, katak itu kupu-kupu itu makannya bagaimana? Dia makan apa? Nah, maksudnya dia makan apa? Menyerap sari-sari maka nektar ya, nektar bunga. Sari atau sari bunga ya. Nah, berarti kupu-kupu itu bisa menjadi masuk dalam golongan apa kupu-kupu? Konsumen atau produsen? Konsumen apa produsen kupu-kupu? Hah? Konsumen ya? Iya bisa. Kalian lihat buat di atas gambarnya rantai makanan ekosistem apa yang kalian buat. Misalkan kalau
gunung, berarti hewan yang ada di gunung. Ya. Ekosistem, rantai makanan ekosistem laut. Berarti kalian buat gambar ikan, gambar udang kalau ekosistem laut. Kalau buat ekosistem sungai atau persawahan misalnya, berarti kalau di sawah ada belalang, ada ular, ada tikus, ada apa lagi kalau di sawah? Ada jamur, ada rumput, ya, ada burung, ya. Kelompok 5 ada kesulitan? Kelompok 5 ada kesulitan? Tidak ada, ya baik. Kelompok 4 bagaimana? Sudah bisa? Bisa ya. Silakan dilanjutkan. Waktu kita tinggal 15 menit ya. Waktu diskusinya tinggal 15 menit. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Waktu diskusinya masih banyak waktunya. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Yang tepat waktu menyelesaikan nilainya tentunya bagus. Ya, bagus itu, bagus. Ya.
Ada yang sudah selesai? Belum? Waktunya tinggal 7 menit lagi. Waktu diskusinya tinggal 7 menit. Sudah Ilham? Belum? Ya. Sudah? Yes. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, bisa ganti warna lain, anak-anak bisa sih, bisa warna itu aja. Ini warna ini bisa, ada juga warna ini ada. Ya. Ayo. Warna apa nak? Warna apa? Ya. Warna merah, dan lempar ke mata teman nanti. Ada yang sudah selesai? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Nah, tunggu saya, duduk. Halo. Tolong tanam sedikit ya. Baik. Coba angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Luar biasa. Kelompok 1 dan kelompok 4 sudah selesai. Ya, bagus. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tokal begini. Duduk dulu, nanti Pak panggil kalau sudah yang mau presentasi ya, kalau hasilnya ya. Duduk dulu. Presentasinya itu menurut kelompok yang selesai duluan, ya. Sudah. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Silakan duduk anak yang sudah selesai. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 tinggal 10 detik lagi. Biar di situ aja anak, nanti panggil Pak panggil. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Selesai.
ya baik, sudah selesai semua, stop ya. Habis waktunya untuk mendiskusi kelompok. Ya bagus. Ini sudah pembawaan, ini sudah. Nah, di sini jangan lupa taruh ini anak. Nah, ini sudah. Ini sudah tahu maksudnya. Ya baik. Halo, Bu Dokter. Ya baik. Waktunya sudah habis. Selesai semua? Alhamdulillah. Ya baik. Nah, perhatikan layarnya. Nah, sekarang masuk ke langkah yang ketiga. Persentase hasil diskusi kalian. Ada waktu kita untuk mempresentasinya selama 10 menit ya. Ya baik. Tadi kelompok yang pertama selesai itu kelompok 1. Kelompok 1 yang selesai duluan. Nah, sekarang kelompok 1 bisa maju bersama-sama, semuanya maju nak. Bagi katanya memperlihatkan kepada teman-temannya ini hasil diskusi kami yang baik. Silakan berdiri di sini. Teman-teman yang lain sini nak. Sini aja, pegang. Berdiri di sini, maju nak, maju ke depan sini, Nah, yang rapi nak, yang rapi ya. Halo. Kelompok 5, halo. Duduk. Perhatikan, lihat hasil diskusi kelompok 1. Sini sedikit nak, ke tengah sedikit, ke sini sedikit. Ya. Coba perlihatkan, angkat gambarnya. Stop. Bisa angkat jauh-jauh. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, baik. Siapa saja anggota kelompoknya? Ada mana barisan? Coba perhatikan teman-teman, ini hasil diskusinya. Ada barisan. Coba jelaskan hasil diskusi kalian. Barisan, kamu juga barisan. Kasih lihat temannya. Ini adalah rantai makanan ekosistem apa ini? Halo. Perhatikan semua, Tosip, lihat hasil diskusi teman kalian ini, kelompok 1. Ini rantai makanan ekosistem apa? Pegang terus. Ketawa nak. Persalahan. Ekosistem persalahan. Ada apa saja? Coba sebutkan. Keras. Ada. Perhatikan yang lain, lihat temannya, diskusi temannya hasilnya. Ada rumput, ada belalang, ada ular, dan ada bakteri jamur. Ya, baik. Luar biasa. Apa ini sudah benar? Benar, luar biasa. Coba lihat. Oh ya. Rumput adalah produk. Benar apa salah? Konsumen ke satu belalang itu benar apa salah? Konsumen kedua katak benar apa salah? Konsumen ketiga yaitu ular benar apa salah? Konsumen puncak benar apa salah? Ular itu benar. Dan dekomposernya jamur benar apa salah? Benar, baik. Beri aplaus untuk teman-temannya, tepuk tangan. Ya, baik. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, baik. Kelompok 1 silakan duduk kembali.
Nah, yang kedua selesai tadi itu adalah kelompok di 4. Kelompok 4 yang selesai kedua. Ya, kelompok 4 silakan maju presentasi. Kasih jalan temannya, nak. Kasih jalan temannya. Maju. Nah. Kasih jalan, nak. Kasih jalan kena. Kasih jalan temannya. Ya, kasih jalan temannya. Yang lain, halo. Perhatikan ke depan, anak, jangan ribut. Nah, coba lihat hasil diskusi kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya. Baik, coba lihat. Wah, luar biasa sekali Pak yang pegang. Ini adalah ekosistem laut. Ekosistem laut. Oh, luar biasa kelompok 4 ini. Nah, lihat, dengar. Hasil diskusi ke teman kalian, gambarnya ekosistem laut, ada rumput laut, ada udang, ada ikan hiu, ada bakteri atau plankton, alga. Ya, bagus sekali, luar biasa kelompok 4. Gambarnya cukup menarik, gambarnya ya bagi Pak Guru, menarik sekali gambarnya, luar biasa. Nah, sekarang coba kita lihat hasil kolom yang diisi mana sebagai produsen. Betul enggak rumput sebagai produsen? Betul enggak belalang jadi konsumen pertama? Nah, kelompok 5 betul enggak? Katak konsumen kedua? Nah, coba lihat kelompok 3 betul enggak? Ulang konsumen ketiga? Betul. Dan elang adalah konsumen puncak, betul enggak? Dekomposernya adalah jamur, benar apa salah? Benar, luar biasa. Baik. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 4. Beri tepuk tangan aplaus buat teman-temannya. Ya, hebat. Silakan kelompok 4 duduk kembali. Nah, yang selesai ketiga kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Nah. Ya. Siap, maju sini ya. Ya. Ayo kelompok 5, ayo. Coba perlihatkan hasil kelompoknya. Wah, Pak yang pegang. Wah, luar biasa kreatif. Sangat kreatif ya. Nah, ini hasil dari kelompok 5 gambarnya. Iya. Ini ekosistem apa, Nak? Ekosistem sawah. Ada katak, ada ular, ada jamur, ada belalang, ada rumput atau padi. Ya, bagus, sangat menarik. Mana hasil yang lainnya? Baik. Nah, ini LKS yang dikerjakan. Betul enggak produsen adalah rumput? Betul enggak konsumen pertama belalang? Betul enggak konsumen kedua adalah katak? Katak itu makanannya, dia makan apa? Nah, belalang, bagus. Ular konsumen ketiga makan katak, betul enggak? Betul. Elang memakan ular konsumen puncak, betul apa enggak? Betul. Dan dekomposernya adalah jamur, betul apa tidak? Betul, luar biasa hasil diskusinya. Ya, baik, maju Nak, maju ke sini, maju. Itulah hasil diskusi kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 5, luar biasa, tepuk tangan. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Ya, baik.
Ya, silakan duduk kelompok 5. William, untuk kau nak. Baik. Halo. Coba lihat hasil diskusi kelompok 3. Coba angkat. Coba kasih lihat. Wah, luar biasa. Lihat gambarnya, ini sangat menarik sekali anak-anak. Kelompok 4 ini rantai makanan. Apa ini? Rantai makanan ekosistem persawahan. Ya. Ada rumput, bunga, ada kupu-kupu, ada katak, ada ular, ada dekomposernya itu jamur. Betul sekali. Gambarnya sangat menarik. Ya, gambarnya sangat menarik bagi Pak. Wah, luar biasa gambarnya ini. Kreativitasnya gambarnya ini luar biasa. Ya, sudah benar. Susunannya sudah benar. Coba kita lihat hasilnya. Rumput sebagai produsen, benar apa salah? Pemakan rumput konsumen pertama belalang, benar apa salah? Pemakan belalang konsumen kedua katak, benar apa salah? Benar. Perhatikan. Konsumen ketiga pemakan katak ular, benar apa salah? Konsumen puncaknya di sini elang pemakan ular, benar apa salah? Benar. Dan dekomposernya itu jamur pengurai, benar apa salah? Benar, luar biasa. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 3. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 2. Silakan maju. Enggak apa-apa, anak maju, nak serius nak. Maju, nah. Bagus, duduk sini. Maju nak, maju dikit. Maju sedikit sini. Ya, halo. Perhatikan teman yang lain yang diskusinya, kelompoknya ini. Nah, coba lihat hasil gambar dari kelompok 2. Sangat indah. Warnanya menarik sekali ya. Nah, ini adalah ekosistem hutan ya, baik. Ekosistem hutan, ada rumput, pohon bisa. Ekosistem apa ini nak? Hutan apa padang rumput? Ya, campur ya, baik. Ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu menyerap serbuk apa? Sari-sari makanan dari bunga. Baik. Berarti katak memakan kupu-kupu, benar apa salah? Benar. Katak menjadi konsumen tingkat keberapa? Tingkat kedua. Baik. Ya. Lanjut, ular pemakan katak konsumen ketiga, benar apa salah? Benar. Nah, baik. Wah, sangat menarik di sini. Ada dekomposernya jamur, benar sekali. Sangat indah. Nah, ini hasil diskusinya lagi. Hasil yang berikutnya. Produsen adalah rumput, benar apa salah? Benar. Konsumen pertama belalang, benar apa salah? Benar. Konsumen kedua pemakan belalang itu katak, benar apa salah? Pemakan katak konsumen ketiga ular, benar apa salah? Konsumen puncaknya itu elang makan ular, benar apa salah? Dan dekomposernya jamur, benar sekali ya. Baik,
semuanya benar ya, pegang. Ya, itulah dari kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok terakhir tampil. Ya, baik. Ya. Iya, kupu-kupunya sangat indah ya. Baik, nah, Nana, itulah hasil dari diskusi kelompok kalian semua. Nah, dengar. Baik, itulah hasil diskusi kalian ya, dari masing-masing kelompok. Semuanya luar biasa sekali. Hasilnya sangat menarik menurut Pak. Dan Pak rasa semuanya sudah memahami itu tentang rantai makanan. Sudah paham nggak? Paham. Kalian sudah bisa membuat susunan rantai makanan atau tidak? Sudah. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis atau golongan dari decomposer, terus dari produsen, dari konsumen, sudah atau tidak? Sudah. Iya. Nah, dengar, duduk. Nah, baik. Kita masuk kegiatan penutup kita, yaitu kegiatan akhir pembelajaran kita. Refleksi bersama, guru mengumpulkan materi. Nah, guru membagi tugas rumah. Nah, Pak kasih tugas rumah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pak kasih tugas rumah. Ini tugas rumahnya individu ya, bukan kelompok ya. Individu itu masing-masing kerja sendiri di rumahnya. Ya, tugasnya menuliskan contoh, satu saja contoh rantai makanan yang ada di lingkungan kalian tempat tinggal. Di lingkungan kita tempat tinggal itu ada nggak ayam? Ada. Ada nggak bebek? Ada. Ada nggak anjing? Ada. Ada nggak kucing? Ada. Ada nggak cacing tanah? Ada. Ada nggak burung? Ada. Ada apa lagi? Ada pohon. Ada enggak rumput? Ada. Nah, dari semua yang ada itu kalian dapat membuat rantai makanan yang ada di lingkungan rumah ya. Sama satu kalian buat, masing-masing kalian buat rantai makanan seperti yang kalian gambar tadi ya, di buku tugasnya ya. Nah, di buku IPAS-nya ya, kalian buat, misalkan ada ayam itu sebagai produsen atau konsumen? Konsumen. Kalau di rumah itu makan ayam itu ada apa saja? Enggak. Ayam makan apa ayamnya? Makan cacing ya. Makan beras. Iya, makan nasi, sisa-sisa makanan dari kita ya, bisa ya. Ya. Ada ayam enggak makan rumput enggak? Patok rumput enggak ayam? Nah, ayam makan serangga seperti belalang, ulat. Ya. Nah, berarti kita bisa buat, Pak kasih gambaran sedikit contoh. Kalau ekosistem di rumah itu ada tumbuh rumput atau bunga, ada. Di rumah kita kadang-kadang ada hingga kupu-kupu ya. Kalau kita punya bunga pasti datang kupu-kupu menghirup bunga itu ya. Nah, kupu-kupu kadang dimakan oleh ayam bisa, kadang dimakan oleh katak bisa ya. Nah, berarti itu sudah menjadi rantai makanan sederhana di rumah ya. Baik, itu tugasnya di rumah. Masing-masing buat ya. Nah, selanjutnya, Pak Guru akan menyimpulkan materi kita, pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kita mempelajari kegiatan rantai makanan, kita dapat mengetahui rantai makanan merupakan urutan pengalir energi pada makhluk hidup melalui proses makan dan dimakan.
Seperti Pak bilang tadi, kita membutuhkan energi, kita harus makan. Ayam pengen hidup mendapatkan energi, dia harus ayam makan cacing, ayam makan belalang. Ya, kalau ular makanannya tikus, bisa makan ayam, bisa makan burung, ya. Nah, kalau produsennya itu seperti tadi contohnya rumput, apalagi selain rumput, tanaman lainnya seperti bunga juga, pohon juga bisa, ya. Ya, dengan bantuan apa? Fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari, ya. Baik, selanjutnya terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Nah, salah satu produsen tadi adalah rumput. Produsen itu golongannya adalah makhluk hidup, ya, seperti tumbuhan, itu adalah produsen. Kalau konsumennya hewan, ya, itu konsumen, golongannya bisa serangga, bisa ikan, bisa ular, bisa harimau, macam-macam jenis konsumennya. Konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, hanya produsen saja yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen, dia memakan konsumen lainnya, ya, seperti itu. Jadi mereka punya tingkatan, konsumen 1, konsumen kedua, konsumen ketiga, konsumen keempat, ya, seperti itu. Nah, kalau pengurai itu dia menguraikan sisa-sisa dari makanan, sisa-sisa dari produsen, ya. Apa saja salah satu contoh dekomposer atau pengurai? Contohnya bakteri, rayap, jamur, plankton, ya, bisa kalau di laut, ya. Baik, lanjut ke konsumen, merupakan makhluk hidup yang memakan produsen, dan pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makanan atau sisa-sisa dari konsumen, ya. Nah, itulah anak-anak ringkasan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Senang gak pelajari tentang harga makanan? Senang, ya. Nah, minggu depan lebih menyenangkan lagi, kita akan bertemu tentang jaring-jaring makanannya, ya, yang lebih berikutnya, ya. Nah, sebelum Pak akhiri menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak punya pantun. Ketika Pak sebut pantunnya, apa yang kalian menjawab? Cakep. Nah, sebelum Pak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak punya pantun. Burung merpati terbang tinggi, menembus awan menuju mentari. Belajar hari ini penuh arti, semoga esok tambah berseri. Ya, tepuk tangan. Iya. Nah, anak-anak, itulah kegiatan kita pada pagi hari ini, sangat menyenangkan. Baik, Pak akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil diskusi kelompoknya bisa dikumpulkan ke Pak. Ya, pelan-pelan, Nak. Ya, bisa dikumpulkan ke Pak, ya. Hasil diskusinya bisa dikumpulkan ke Pak. Nah, anak-anak, silakan boleh istirahat, ya.